Jam 12 aku bangun soalnya anakku datang. Biasanya aku kadang terus tidur kayak gitu. Biasanya juga aku kok malam kayak gitu. Tapi ya udah kayak gitu. Aku bikinin anakku energen supaya anget kayak gitu. Aku makan malam. Aku kayaknya lapar kayak gitu. Tadi aku nggak makan. Aku makannya siang aja yang tadi itu kayak gitu. Ini aku bikin energian ini buat anak aku biar habis dari luar ya. Aku ya ampun, kadang aku ya kayak gitu aku bisa aja loh bangun tidur itu. Nggak tahu ya. Aku bagus katanya kalau bangun tidur habis itu nyanyi kayak gitu. Bagus kayak gitu. Ini anak. Rumah aku kayak gini. Halo. Energian. Dek, ayo. Ayo toh. Ini sayang. Ini ini apa? Sereal. Sereal. Oh, ini. Buku anak aku tuh ini. Aku beli 150. Bagus ini. Ikro. Ikro. Metode Ikro ada 3 metode Ikro, metode Umi, metode Tilawati. Ini ada aku beli 150 ini. Mungkin ini ada audio visualnya juga ya. Aku nggak tahu ya. Aku modelnya kayak anak kuliah itu. Aku suruh dia tutup kayak gini, terus dibaca kayak gitu. Kalau sama aku dia takut, nanti mama marah. Benar dia bisa tak telateni, udah tulisannya dia bagus. Ayo, ayo loh ini loh ini mana lah ya ini lucu rambutnya ini apa ya kayak 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 campuran ya kan aku sama bapaknya ya kayak siapa sih ini kayak siapa sih kayak siapa sih pokoknya anakku 2 itu kayak bayi semuanya. Tapi dia ya nggak gelendet-gelendet kayak aku kan dulu waktu kelas 4 ya gelendet-gelendet ke ibu aku itu. Kayak gitu aku aku tuh kayak apa ya kalau ibuku tahu kayak gitu aku jalan-jalan bermain kan aku takut dimarahi kayak gitu tapi kenapa juga aku ngurusin orang hamil ya. Bu itu hamil loh bu ya biarin aja orang hamil tuh ada ya sejak itu tuh aku nggak pernah apa ya nggak pernah ngomong apa-apa lagi buku kok marah cuman kayak gitu aja gitu udah kayak itu ada juga ya aku nggak tahu ya namanya orang tua mungkin banyak pikiran. Ya, terus aku tetap aja aku nggak pernah aku gelandet-gelandet sejak itu gelandet-gelandet ibuku udah pakai hand body aku gelandet-gelandet udah aku mau makan dulu mau makan di kamar kayak gini. Hai makanku tetep loh pakai kayak gini wah ini bener-bener settingan kamar aku banget ini punya aku ini aku dibelikan bapak aku ibu aku ini juga itu masih berantakan aku punya boneka-boneka di situ ada boneka tuh yang di situ aku punya boneka itu boneka tuh katanya ponakanku kan perempuan semua kenapa nggak ada sih mungkin Pak suami kenapa nggak dikasihkan ke ponakannya sih ponakan tuh perempuan semua kayak gitu jangan itu ada mobil polisi itu terus ada kantas itu ibu aku tuh dulu belinya di Giant mbahnya dibelikan mbahnya bu Hikmah minta apa aku belikan itu kantas warna merah putih di situ aku pengen taruh di situ kayak gitu nah, di sini ini masih ada bantal aku tidurnya sendiri aja sekarang nggak apa-apa aku kayak kalau tidur sama aku kayak gitu nggak boleh ngorok nggak boleh ngorok pokoknya kalau ngorok nggak mau aku kayak gitu biasanya ngorok itu kenapa ya kayaknya kecapean udah aku mau makan dulu kayak gini malam-malam gini lagunya apa bisa loh aku nyanyi harus malam ini sepi banget
Apa itu lagunya, aku suka. Bagus banget loh. Coba aja ya kamu belajar. Harus malam ini kau nyatakan bahwa cintamu padaku. Harus malam ini. Aku bukan gak jatuh cinta lagi nih. Aku lapar perasaanku tuh ya. Aku senang anakku datang. Tapi kadang-kadang kalau udah ngantuk terus kenyang, aku tuh udah gak mau nemenin anak aku kayak gitu. Udah aku mau tidur aja sampai pagi, besok aja kayak gitu. Sekarang hari aku kayak pikun, sekarang hari apa? Tadi anakku pacara Senin, Selasa. Berarti aku hari ini mau tanya anakku besok berangkat jam berapa. Soalnya aku nggak tahu, padahal aku udah pasrahin dia, kamu udah lulus SMA udah tak kasih uang saku kayak gitu. Pernah aku keliru ya, tak kasih 1 bulan itu 1,5 juta kayak gitu. Dia itu malah yang aku cerita itu ya, dia iya aduh kok kamu gak ada beli ini pinjal ya ampun. Belum waktunya kayaknya ya. Terus aku ya udah ganti aja, tak kasih 50 setiap hari. Terus sekarang tak kasih 300 1 bulan kayak gitu. Ya aku kerja mah, iya nggak apa-apa kalau kamu mau ambil pengalaman. Mungkin namanya juga anak-anak ya. Aku sih nggak pernah kayak gitu. Tapi 10 juta itu banyak. Aku nangis, tak marahin sampai tak bentak-bentak kayak gitu lewat telepon kan ngomongnya. Ya Mbak, Mama ini bukan orang kaya loh. Mama ini nggak punya warisan yang untuk di ubet-ubetin kayak gitu. Uangnya papa berapa mau diubet-ubet kayak gitu. Kamu yang realistis ya kayak gitu. Dia ya kayak mama, suamiku kayak gitu. Kamu sama tukang kayak gitu, itu paling uang makannya 10 jutaan. Ya Allah, gimana sih ya Pak tukang. Aku kan nggak bisa masak sih. Aku ya biasa kok, ada ya tongkol kayak gini katanya mewah. Aku kalau suruh ngulek-ngulek makan makan sambal lekoh kayak gitu sama Pak tukang, meskipun nyiapin juga aku nggak bisa kayak gitu. Pak tukang, ini aku mau pesta sama Pak tukang, nggak usah selamatan kok kalau udah jadi kayak gitu. Pokoknya semoga berkenan aja masakanku. Kayaknya dia juga merasa mewah sekali Bu setiap hari ya. Sampai dia makan itu kayak mau berdoa kayak gitu. Nggak apa-apa Pak, aku nggak bisa masak yang, aku bisanya masak yang model-model ya, yang bumbu-bumbu jadi kayak gitu. Kalau bayam nggak pernah, apalagi sayur asem itu sulit buat aku kayak gitu loh. Harus masih metik-metik kayak gitu, aku nggak suka dipetik-petik kayak gitu kan. Yang paling minim tuh sop kemarin itu kayak gitu. Anakku masak itu sama tukang, Pak tukang sih nggak masuk akal aku. Pak tukang kan kasihan, itu tenaganya banyak kayak gitu. Sebenarnya Pak tukang tuh mintanya itu kue aja kayak gitu. Sekali dia itu apa mengeluh kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa Bu, dari rumah aja pakai ikan ya, ikan Indosiar itu kan. Indosiar tuh apa ya, ikan pindang mungkin, ikan ya asin kayak gitu. Padahal suka aku kayak gitu, ikan asin aku suka. Tapi kalau nggak sering-sering wah ini jadinya bentel-bentel aku. Tapi dulu kalau ikan asin yang tebal itu enak kayak gitu. Aku makan di sini lagi, aku piringnya beda loh. Peristiwanya itu terus kayak gini ya. Gak tahu sampai aku benar-benar menemukan seseorang yang membuat aku jatuh cinta terus. Belum dah. Belum dah kayak gitu. Tapi dia tuh, aku kayak gitu. Tapi dia tahu kok. Aku tahu. Aku tahu dia. Aku ngajarin. Aku belajar artinya dulu ya kayaknya. Aku dulu belajar sedikit agama Islam kayak itu tanpa arti, tanpa terjemahan. Kemudian aku belajar agama Nasrani. Aku suka itu, bagus dapetnya. Enggak, aku tahu tuh bukan motif aku harus masuk Nasrani, enggak.
Tapi aku cuman belajar bahwa ada manusia yang menikah, ada yang enggak kayak gitu. Laki-laki perempuan, terus ada kesetiaan itu harus ada kayak gitu. Aku kalau dari Kristen aku ajarinnya kesetiaan kayak gitu. Kalau dari agama Buddha aku menurut aku itu ya harus banyak bekerja supaya supaya bisa makan kayak gitu. Peradaban lah. Ya membentuk membentuk dunia ya. Kehidupan kayaknya. Kemudian kalau Hindu itu udah ada peradaban yang modern ya. Uang mungkin. Aduh, kalau Muslim itu yang ngatur segala-galanya, update kayak gitu. Makanya Islam tuh update. Aku tuh sholat ya, meskipun bolong-bolong dulu sholat. Pernah aku tuh sampai lupa kayak gitu ya. Aku mau sholat asar udah mandi kayak gitu ya. Aku cepet-cepet udah mandi pakai baju kayak bawa jin atasnya biru kayak gitu. Aku bawa kereta bayi keliling-keliling kayak gitu sama Bu Hadi, kan suaminya di luar kota ya, aku nungguin kayak gitu, nungguin Bu Hadi lama nggak Pak Hadi pulangnya. Mungkin bulan depan kayak gitu. Oh ya nggak apa-apa, aku nanti kalau Pak Bu Hadi Bu Hadi nunggunya di situ sendiri, aku pasti temani, kasihan kayak gitu nunggu di depan kayak gitu sendirian. Kan ada mbaknya waktu itu ya, nggak tahu kenapa terus nggak pakai mbak kayak gitu, kemudian nggak pakai mbak. Terus ya udah aku ke situ, terus aku ya udah kalau udah datang ya aku nggak pernah ketok pintu aja, nggak pernah aku kayak gitu. Kan suami datang ya kayak gitu dari jauh, terus aku masih mau ketok-ketok pintu, nggak mungkin lah. Udah aku mau makan ya, aku masih kangen sih ya teman-teman aku perempuan tuh, nggak pernah aku SMS, biarin aja dia sibuk, sekarang udah punya menantu nunggu, paling dia nunggu cucunya, nunggu cucu ya. Aduh seneng banget sih. Belum kok anak tiri ya. Kok anak tiri sih, aduh enak sekali masakanku loh. hmm, hmm. Aku sekarang nggak pernah blender. Enak, aku suka ikan tongkol pedas kayak gitu. Aku nggak usah pakai apa sambal, nggak usah pakai ya. Aku tapi nggak tahu, suka aja bikin kayak gitu, biarin aja bapak aku di marah lagi. Aku kan sukanya ngomong gue kayak gitu. Udah bikin PR li, lu udah belum? Bapakku dari belakang dengerin, kan kok ngomong lu gue sih. Nggak apa-apa lah pak, itu kan bahasa prokem aku di sekolahan kayak gitu. Konvensional banget memang sih, tapi bahasa Inggris aku dibiayai. Aku salah masuk jurusan ya. Enggak. Aku pikir aku kan kenapa jadi teknik kimia aku ya. Dari awal aku sudah teknik kimia kayak gitu. Oh ya, nilaiku lumayan sih. Ada di dalamku, aku udah pernah nunjukin ya. Paling bagus. Aku les kayak gitu. Aku gak pernah tuh takut, aku jemput temen aku kayak gitu. Temen aku tuh naik len kayak gitu, aku biarin aja. Aku gak pernah aku jemput ya, gak pernah. Padahal aku tuh bisa loh sebenarnya jemput kayak gitu, kesempatan ya, namanya pacaran, ngedit kayak gitu ya, backstreet kayak gitu. Tapi aku bener-bener takut kayak gitu. Aku udah ada tuh pikiran jemput dia gitu, nggak ada. Berjuang bersama nggak ada pikiran tuh, cinta monyet banget. Ini sama sahabat aku juga sering cari-cari dari dulu, aku cari-cari sahabat aku. Kamu ini di mana sih sekarang, kenapa sih kamu cari-cari dia? Gak usah, kan aku dulu pernah kerja kayak gitu depan apa di distributor kayak gitu. Nggak apa-apa, aku nggak boleh. Ngapain sih kamu kerja, udah mau nikah kok kerja?
Nggak ada yang jamin hidup aku loh Pak. Aku mau dikaplok kayak gitu. Tapi terus habis itu nggak sampai kok nggak ada yang jamin kamu itu gimana. Paling kamu udah dinodai perasaannya bapakku tuh kayak gitu. Seenaknya kamu mau ngomong kayak gitu sekarang kayak gitu. Makanya laki-laki tuh kayak gitu loh ya. Kalau sudah dapat dia itu lengah. Sebenarnya aku itu nggak apa, aku biarin aja dia berkelana kayak gitu. Pasti ada ada malaikat, ada yang mau bantuin aku kayak gitu. Nggak tahu aku. Yang penting aku dulu dipesenin pokoknya jangan sampai hamil kayak gitu. Pokoknya jangan sampai hamil, ya ampun. Apa kayak gini sih rasanya pacaran kayak gitu. Aku tahunya sih jangan sampai hamil, gimana ya jangan sampai hamil, aku bingung. Berarti aku kalau ya kayak gitu harus tahu muhrim kayak gitu. Udahlah kayak gitu, aku hampir loh. Udah yang penting nikah, cerai ya gak apa-apa. Tapi aku kalau minta izin dia dulu ya, tapi dia kok marah kayak gitu. Jadi aku nggak ngomong ke ibu aku lah, nggak berani aku minta kayak gitu. Aku kan bisa alasan ya, aku lama nggak punya baby bu, masa selalu lama sama Cahyo sih, masih lama nggak punya baby. Habis itu dulu di diundur-undur terus wisudanya kayak gitu, terus sekarang masih kontrak juga kayak gitu. Sekarang apa lagi kamu yang bikin mundur sama dia? Udah bertahan aja. Ya moga aja dia dukung aku ya, sahabat-sahabat aku kayak gitu. Kayaknya dia tuh sangat itu sekali. Alah kamu itu kolokan kayak gitu. Bapak pasti kalau dia feodal juga pasti tanya-tanya adik aku. Paling dia sempat ya gimana adik aku, gimana dia, gimana. Kamu nggak tahu aku kok Facebook aku apa yang dipikirin. Aku mikirin kamu. Aku mikirin kamu gimana teman-teman aku ya. Di sini tempatnya orang-orang luar biasa loh kayak gitu. Jangan salah, dia tuh pas suami gimana gitu. Jangan-jangan aku terus jangan-jangan. Dot 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 dot. Aku suka lagu ini, bagus juga sih, lucu kayak gitu. Jangan-jangan aku terus kayak gitu, jangan-jangan. Aku tapi nggak bisa kalau nyanyi langsung lagunya Dot, aku nggak bisa. Wayang air, bintang di langit, kerlip engkau di sana. Kamu lama, kamu harus jadi bintang loh. Ya anak aku mau makan, males aku makannya. Sulit loh jadi bintang itu kalau kayak aku. Hah? Bolpen? Blue pen? Ada di kulkas, di bawah. Ada nggak? Hmm? Ini aduh lucu ya kalau aku disuruh nikah lagi tuh sama yang bukan cinta sejati aku kayak gitu. Aku bener-bener challenge sih. Kenapa sih temanku bilang cinta sejati nggak ada? Ada loh, ya udah kayak gitu bulet-bulet. Kalau udah punya anak dua, tanggung jawab kayak gitu, pasti hidupnya akan senang asalkan dia juga setia kayak gitu loh. Kalau dia nggak setia pasti aku dikasih jalan nggak setia juga kayak gitu. Tapi kan temanku bilang kalau laki-laki bisa li, tapi perempuan nggak bisa. Masa sih? Ya udah aku sharing aja di sini meskipun komentar tak tak aku buka kayak gitu. No 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 comment. Aduh, kok aku jadi miss nih, no comment juga kayak gitu. Enggak apa-apalah. Aku mikir-mikir sendiri, aku nggak punya ide. Sebenarnya aku bisa upgrade kayak gitu terus ya dari komentar-komentar kayak gitu, tapi aku takutnya teman aku itu ngapain sih Lili ini, kan suaminya sudah mapan kayak gitu, anak pejabat kayak gitu. Tapi itu semuanya aku nggak tahu ya,
semua apa ya, jalan hidup aku itu membuat aku lebih comfortable dengan mandiri kayak gitu. Aku nggak mungkin senang dapat warisan kalau nggak bener aku pakainya. Pengolahan pengolahan dari warisan itu aku nggak. Padahal mudah kayak itu, belikan rumah aja kayak gitu. Pasti harga yang sesuai aku ya kecil tapi halamannya luas, sisanya aku tabung kayak gitu aja kan. Udah itu bergerak gitu sudah. Dia jalan kan, tapi takutnya nggak impactnya banyak kayaknya warisanku tuh soalnya ada kuburan. Kalau warisan enak. Warisan turunku, waduh susah banget, berat banget sih aku tuh jadi kayak gitu. Mungkin mau nggak tahu ya, menurut kamu mau ditata letak, mau di cocoknya dia buat apa? Masa Indomaret? Kayaknya masjid deh. Ada kuburan tapi ada salon di situ. Aku anakku yang hikmalin, aku bingung jurusannya apa, tata letak kota. Udah diatur semuanya dek, aduh. Pilot ya, kalau tingginya dapat terus pasti mahal. Tapi ada katanya yang di mana ya, di Australia 2 tahun kayak itu bisa kayak les kayak itu. Di kalau aku tahu kalau teman aku di New Zealand ya, aku bagus banget kotanya ya ampun. Dia di sana, kalau di sana ya kayak bulan madu terus juga, kayak dingin kan. Aduh ya semoga aja ya. hmm aku belum pernah kemana-mana sih. Kamu naik haji? Aku naik haji itu menurut aku sampai aku sama ustadz aku apa ya, ustadzah panggilnya ke aku, kamu tak tunjukin dalamnya dalamnya apa, dalamnya Ka'bah. Kayaknya itu perunggu emas ya, apa peralatan rumahnya Nabi Muhammad, rumahnya nggak tahu ya dijadikan pokoknya kayak gitu. Kalau sholat di situ ngadepnya tuh terserah kayaknya ya, kan kiblatnya itu Ka'bah kayak gitu ya. Kalau sholatnya di situ kamu bisa ngadep di mana aja kayaknya. Aku nggak tahu, kamu aja bisa masuk kayaknya. Di sana itu privilege banget yang bisa masuk di situ, mahal kayak gitu. Banyak di sana tuh ada kayak videonya juga. Aku belum pernah ke sana sih. Semakin lama kan semakin bagus. Jadi kayak wisata religi sifatnya kayak gitu ya. Umroh ada sih umroh. Aku pingin haji kayak bisa bisa sepi kayak gitu ya. Aduh, bayarnya berapa? Tambah mahal paling. Nggak tahu wes. Masalahnya itu aku takut ketinggian. Aku takut ketinggian banget. Kayaknya pusing kalau lihat ke bawah kayak gitu loh. Siapa suruh lihat ke bawah? Ya, iya ya. Tapi kalau duduk kan nggak apa-apa lihat ke bawah. Kalau sambil jalan kayak gitu bahaya banget. Tapi kalau takut ketinggian ya, penyakit tuh macam-macam. Ada takut ketinggian kalau aku ya. Takut bintik-bintik itu aku takut kayak gitu. Yang halnya yang bintik-bintik itu aku takut. Nggak tahu fobia apa lagi ya. Aku nggak tahu, banyak kok pelajaran apa ada jurusan baru ya, aku nggak tahu. Sekolah politik sudah ada. Ya, sekolah politik ada kok jurusannya itu. FISIP itu ada. Hmm, aku benar kalau sekolah politik berdasarkan keluhan aja. Kalau memang keluhan ditindaki, keluhan ditindaki, keluhan ditindaki kayak gitu. Itu menteri sosial ya, kayak gitu keluhan ya. Ada gempa, jangan sampai ada gempa. Aku takut aku takut teroris juga. Aku ada gelar ISIS juga, itu aku nggak apa ini, aku takut banget. Aku komunitas tuh sangat selektif banget milihnya kayak gitu, yang mengandung kayak gitu aku nggak ikut. Takut. Anakku masa apa dek. Aku suka sih Pak suami aku biarin aku kayak gini. Biasanya ayo tidur, ada anak aku ya. Biasanya ngapain itu lama-lama di bawah. Kan sekarang udah ada. Pak suami ngapain sih apa, nggak ada kayak gitu. Kalau udah ada anak itu dia marem gitu. Paling aku masih makan belum selesai loh. Aku mau tidur lagi habis ini. Udah ya, selamat malam.
Aku bengkak-bengkak semua katanya tuh. Masa kayak gitu sih orang bengkak itu, peredaran apa, kayak gitu pokoknya waspadai aja kalau bengkak kayak gitu. Gula itu ya. Adik aku itu punya kayak gitu apa, nggak tahu ya, punya punya apa ya, nggak ada sih adikku kalau riwayat, nggak ada penyakit penyakit, adik aku nggak ada. Ayan nggak ada. Kalau marah-marah tuh sama kayak aku. Tapi adikku yang mana ya, yang laki-laki kayaknya. Adikku yang nomor 3 ini sudah lumayan kan, tergantung suaminya ya kalau sudah menikah itu kayak gitu. Aku lepas saja adik aku yang laki-laki, ya kamu harus ngatur istri kayak gini gini gini. Aku nggak tahu ya. Aku sudah bilang kayak jalan-jalan aja santai kayak gitu, kan cuman satu kayak gitu. Adikku ya gampang lah mbak, kalau cuma naik haji itu gampang mbak. Yang susah itu nggak hafal doanya, nggak tahu ya. Udah banyak sekali. Aku mau makan, selamat malam. Kegiatanku kayak gini aja. Ini kayaknya 26 aja berhentinya, supaya apa ya? Ya iseng aja. Aku suka nomor cantik.